Sekarang mari kita buka terlebih dahulu pasal 8, Lukas 8, 22-25. Jangan mudah panik judulnya. Saya bacakan, ini angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lainnya, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Sekali lagi, saya coba tekankan bahwa orang yang memperoleh perspektif Tuhan tentang kehidupan tidak akan panikan, melainkan mudah tenang hatinya. Berbahagialah orang peroleh hikmat, karena itu lebih berfaedah daripada memperoleh emas, perak, dan permata. Kalau hati gelisah, apa obatnya? Damai sejahtera melampaui akal budi itu dimulai dengan cara pandang yang benar. Saya akan hari ini saya akan ajarkan lewat firman ini, bagaimana kita itu beriman kepada Tuhan. Dimulai dengan ayat 22 dulu. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Stop. Harusnya ini first clue. Ini harusnya menjadi satu bocoran indah. Bahwa panik itu tidak perlu. Mengapa begitu? Karena Yesus naik ke dalam perahu murid-muridnya. Kan asal Yesus bersama dengan mereka, Immanuel, Allah beserta. Harusnya mereka tidak usah takut. Kecuali kalau kita sedang bertentangan dengan Tuhan. Misalkan seperti Yunus yang lari ke arah yang berlawanan. Ya dia bisa ekspektasi angin taufan itu tidak akan ada solusinya. Karena dia sedang lari dari panggilan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau kita lagi melarikan diri dari Tuhan, ya siap-siap aja. Nggak ada pertolongan. Sampai kita berlutut, bersujud di kaki Tuhan lagi, minta ampun, dan bertobat, serta kembali, lalu Tuhan pulihkan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang salah antara hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa sebagai orang yang sudah terima Tuhan, Yesus itu ada di dalam hidup kita. Jangankan di hidup ini. Yesus juga ada di dalam hati kita. Kita sama Tuhan itu menyatu. Dia di dalam aku di dalam dia. Takut apa? Harusnya ini first clue. Harusnya ini menjadi sebuah catatan. Catatan ke-1 agar manusia tidak panik. Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka begini, marilah kita bertolak ke seberang danau. Berhenti sejenak. Yesus berkata, mari kita bertolak. Jadi berarti ini kan kemauan Tuhan ya kan? Ini kan kehendak Tuhan Yesus. Yesus yang ajak mereka bertolak ke seberang. Mendayung perahu mereka ke danau. Tuhan yang membawa mereka dari sisi sini ke sisi sana. Jadi Tuhan yang mengarahkan hidup ini. Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bertanggung jawab. Kemauan dan kehendak Tuhan itu dinyatakan. Murid-murid kan tinggal memberikan ketaatan. Jadi kalau tiba-tiba di tengah-tengah jalan ada angin taufan, harusnya mereka lemparkan kembali tanggung jawab itu ke tangan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau yang suruh aku. Engkau yang suruh aku di danau ini. Engkau yang perintahkan agar kami menyeberang ke sana. Sekarang kalau kami diperhadapkan dengan situasi begini, kami nggak takut. Karena Tuhan pegang kendali. Tuhan tuh nggak pernah iseng. Tuhan tuh nggak pernah panik. Kalau Tuhan kasih perintah, Tuhan yang akan memastikan kita sampai ke sana. Asal kita jalan dalam ketaatan. Kita punya keberanian percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan.
Asal hati kita tidak tertuduh ada sebuah dosa yang kita sembunyikan atau kita sengaja. Maka kita harusnya punya iman yang agak bandel, ya kan? Hai angin taufan, kau tidak lebih kuat dari Tuhan. Engkau menjadi rintangan. Tapi aku ada di sini karena Tuhan Yesus yang kehendaki. Aku mau pergi ke sana itu karena Tuhan yang suruh. Hai kamu, angin-angin topan dan semua badai lautan, jangan coba-coba menghalangi orang yang sedang dalam perjalanan misinya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Tuhan suruh, kalian bukan berurusan sama aku. Kalian berurusan dengan Dia yang memerintahkan ke saya. Harusnya mereka punya iman yang bandel. Harusnya mereka punya iman itu kuat. Harusnya semangat mereka itu tidak mudah dipatahkan. Tapi dasar manusia seperti Anda dan saya, kita ini mudah goyah. Gampang panikan. Harusnya kita introspeksi dan evaluasi. Iya ya, why am I here? Aku ada di sini ini karena siapa? Karena Tuhan. Loh, aku nggak di sini itu karena aku lari dari Tuhan loh. Hidupku tidak sedang melarikan diri dari hadiratnya karena dosa. Ya betul sih, aku nggak sempurna. Saya senantiasa berusaha sebaik-baiknya, sebisanya. Tapi Tuhan tahu hatiku. Bahwa hari ini aku mencoba untuk menurut pada perintahnya. Jangan takut kalau begitu, bandel saja imannya. Satu, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan kita, ya kan? Berarti Immanuel, Tuhan beserta. Itu suatu jaminan. Yang berikutnya, kedua, apa yang terjadi? Tuhan yang suruh kita ke sana. Udahlah, belajar tenang. Nggak perlu semua dipikiri. Asal kita tahu hari ini kita hidup dalam poros kehendak Allah. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Apakah ini sengaja atau tidak disengaja? Nggak ada orang yang tahu. Kalau disengaja berarti Tuhan lagi uji iman mereka. Kalau nggak disengaja, Yesus kan dalam tubuh manusia juga bisa lelah. Apalagi Yesus itu kalau pelayanan itu non-stop. Sengaja atau nggak sengaja harusnya murid-murid Tuhan itu taruh rasa aman pada Tuhan. Tuhan ada di sini kok, nggak mungkin perahuku tenggelam. Apalagi kita sekarang mendayung perahu ini, karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang mau kita jalan lewat perahu, tidak lewat daratan. Harusnya mereka punya rasa tenang pada Tuhan. Tapi ya memanglah iman mereka waktu itu masih kecil. Sekonyong-konyong itu turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Alkitab itu realistis sekali. Nggak mentang-mentang ada Yesus di dalam perahu, ada Tuhan. Tapi kalau bahaya ya bahaya. Alkitab nggak pernah kurang-kurangi. Alkitab sebut apa itu bahaya, kalau itu bahaya ya Alkitab bilang begitu. Kalau itu nggak ada apa-apa, kalau itu memang tidak berbahaya, Alkitab ya berkata demikian. Ingat pada waktu ada satu anak yang lagi sakit lalu mati, semua orang sudah meratapi itu, perkabungan mulai terjadi. Tuhan berkata, udah jangan nangis begitu, anak ini hanya tidur, ditertawakan. Terpaksa Yesus meminta mereka semua keluar ruangan, lalu nggak lama kan, lihat anak itu bangkit. Dia bangun. Ya, entah dia koma atau meninggal dunia. Kalau Yesus bilang itu tidur, percayalah itu hanya tidur. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian. Tapi kalau Alkitab berkata itu bahaya, ya memang bahaya sih. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Bahaya di situ B-nya huruf kecil. Jangan dikasih capital letter atau B huruf besar. Dan mereka berada dalam bahaya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru. Perhatikan ini, kita binasa. Nah gini loh ya. Berhenti di sana dulu. Bahaya sih iya, tapi binasa sih enggak. Manusia itu enggak pernah bisa presisi, apalagi kalau kita mudah panikan orangnya. Orang yang panikan itu selalu berlebihan atau selalu melebih-lebihkan. Karena itu Alkitab tidak suruh kita untuk mengabaikan bahaya. Kita harus waspada, kita harus juga bijaksana. Tetapi mana ada kata binasa? Firman hanya berkata, there is danger. Tapi kita juga jangan lupa, there is God in our danger. Ada Tuhan di dalam bahaya kita. Makanya itu bahaya kita nggak sampai binasa. Tapi murid-muridnya beda. Guru-guru, kita binasa. Mau binasa kok ajak-ajak Tuhan. Mana bisa Tuhan itu binasa? Apalagi Yesus kan datang ke bumi itu dengan misi Bapa. Guru-guru, kita binasa. Gini ya, hai manusia. Ini bicara kepada kita. Kita juga, saya ngomong begini juga kepada diri sendiri.
Hai manusia, seringkali kita itu melebih-lebihkan sesuatu di hadapan Tuhan. Belajar untuk tangkap perspektifnya Tuhan Yesus. Belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau mau binasa ya binasa sendirilah. Nggak usah ajak-ajak Tuhan. Guru, kami binasa. Harusnya itu lebih masuk akal. Kenapa Tuhan nanti menegur mereka? Binasa kok ajak-ajak. Kamu nggak percaya untuk dirimu ya itu urusanmu. Tapi kamu jangan nilai aku menurut cara pandangmu. Kalau kalian mau binasa silahkan. Tapi Tuhan tertidur di perahu, Tuhan gak akan tenggelam. Karena perahu itu ada Yesus di dalamnya. Kalau kita panik ya jangan ajak-ajak. Panik kok ajak-ajak Tuhan. Bukannya kita yang harus seperti Tuhan jadi tenang. Kok Tuhan diajak panik itu gimana? Harusnya Tuhan yang ajak kita damai sejahtera. Bukan Tuhan kita paksa ikut takut sama kita. Sebab Tuhan tidak pernah takut. Tuhan tidak pernah panik juga. Guru-guru kita binasa. Sekali lagi, bahaya iya, B huruf kecil. Binasa? Enggak lah, enggak sampai gitunya. Mengapa? Alkitab sangat jujur. Karena ada Yesus di dalam perahu mereka. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, nah inilah teguran datang. Where is your faith? Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka semua dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kok sekarang baru tanya Yesus siapa? Bukannya mereka sudah kenal ya? Tahu Tuhan. Tidak sama dengan mengenalnya. Ada banyak orang itu tahu Yesus, tidak tentu mengenal Yesus. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang tahu Tuhan, tapi nggak kenal beneran atau nggak kenal sungguhan. Siapa gerangan orang ini? Waktu Tuhan tegur mereka, di mana imanmu? Saya kasih poin-poin sederhana lalu saya jelaskan pada Anda satu persatu lagi. Jangan mudah panik. Satu, tidak semua hal harus ditanggapi secara serius. Nggak usah segala sesuatu itu dipikirkan. Kalau kita mau pikirkan, kenapa nggak pikirkan aja semua? Takut-takut, jangan-jangan oksigen akan berhenti ada. Kita kok nggak takut ya? Nggak ada air di bumi ini. Kok nggak takut ya tiba-tiba tertimpa langit-langit? Kenapa kita... ada banyak yang kita pikirkan. Jangan semua itu dipikirkan secara serius, lalu dibawa stres. Tidak semua hal itu harus ditanggapi dengan cara demikian. Kita harus belajar cuek. Untuk apa yang akan reda sendiri. Saya kadang-kadang berimajinasi. Gimana ya kira-kira kalau Yesus nggak dibangunkan sama murid-muridnya? Mana lebih kuat? Angin itu mau tenggelamkan perahu, atau Yesus tetap tertidur dan perahu itu ujungnya nggak apa-apa. Menurut saya ya dalam hal ini ya, meskipun Alkitab tidak mengatakannya, saya berimajinasi. Walaupun jikalau, atau sekalipun Yesus nggak dibangunkan dan menghardik angin dan semua taufan itu, mana berani setan nekat. Mana berani alam semesta menenggelamkan penciptanya. Cepat lambat, tarik tambang, Yesus yang lebih kuat tidurnya. Itu lama-lama angin itu reda sendiri. Jadi belajar cuek aja lah ya untuk apa yang akan pergi dengan sendirinya. Nggak semua itu harus kita tengking, bahkan tidak semua itu harus kita hadapi dengan iman-imanan seperti apa. Terkadang berserah dan percaya aja udah cukup dalam tinggal tenang kekuatanmu. Engkau tidak harus berbuat apa-apa. Lihatlah Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Engkau tidak akan berperang karena Allah yang akan berperang untukmu. Harusnya rasionya jalan. Tapi orang kalau panik itu sudah gak objektif. Harusnya logikanya begini. Loh Yesus kan di perahuku. Ya udahlah berusaha sebaik mungkin hai manusia. Gak mungkin lah anak Allah tenggelam bersama dengan kami hari ini. Lain cerita kalau Yesus gak ada di perahu dengan saya boleh panik. Apalagi Tuhan yang suruh kita ke situ. Udahlah, Tuhan tahu kok. Tuhan dalam tidurnya
lebih berkuasa daripada manusia dalam bangunnya. Tuhan dalam tertib, dalam kepulasannya, lebih hebat daripada semua taufan itu dalam keganasannya. My sleeping Jesus is more powerful than the waves. Yesusku yang tidur lebih dahsyat daripada semua angin badai itu. Harusnya kita punya iman gak perlu gede, gak perlu besar. Iman kita harus bulat sama Tuhan. Lupakah kita siapa Tuhan di hidup kita? Kalau Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, masa bisa kita itu destroyed? Masa bisa kita binasa? Siapa yang memanggilmu? Tuhan. Siapa yang menyuruhmu taat pada firman hari ini? Tuhan. Siapa yang suruh kita setia di mana kita ditempatkan? Tuhan. Tenang saudara, keluarga Saat Teduh tercinta, jangan panik ya. 2. Gunakanlah iman untuk memerintahkan keadaan. Ayo saya bawa lagi dalam imajinasi dan renungan. Perenungan saya kira-kira begini. Seharusnya ada opsi lain lebih baik, lebih bagus. Mereka harusnya respect Tuhan Yesus itu lelah, letih secara badani. Karena Tuhan itu melayani itu seperti saya katakan tadi, tiada henti. Kadang-kadang gak makan lagi. Jam-jam tidurnya terganggu selalu. Lalu belum lagi pagi-pagi, Yesus terbiasa langsung pergi ke Getsemani, berdoa murid-muridnya ketika terjaga lihat sang guru tidak ada di sana. Biarkan Tuhan tidur. Maksud saya begini secara jasmani, kalau hari ini Yesus sudah bangkit, maka firman ini berlaku. Allah kita tidak pernah terlelap. Allah kita tidak pernah tertidur. Penjaga Israel itu tidak pernah memejamkan mata. Tapi Yesus sebagai manusia, 100% manusia bukan hanya 100% Allah. Dia butuh tidur hari itu. Seharusnya murid-muridnya berkata begini, salah satu dari 12 harusnya cukup dewasa berkata, jangan ganggu guru. Guru sudah perintahkan, titahnya berjalan. Bukankah firmannya guru ini yang mencipta dunia? Kalau Tuhan suruh kita ke situ, gak ada seluruh apapun di alam semesta ini yang bisa menghentikan kita. Gak ada yang bisa menenggelamkan kita. Udah, jangan ganggu guru. Guru capek, guru butuh rest, butuh waktu istirahat. Ya, semalam gak tidur, biarkan. Begini aja, kita sama-sama berdoa. Bukan berdoa saja, kita sama-sama berdiri. Mungkin berada di ujung perahu itu. Kita pakai iman kita. Kita gunakan iman kita. Kita yang hardik semua taufan dan badai itu. Harusnya mereka berkata, dalam nama Yesus, aku tidak ganggu guru. Dalam nama Yesus dari Nazaret yang tertidur sekarang. Ini, dalam nama Tuhan Yesus. Hai taufan, hai badai, redalah. Harusnya bisa loh. Sekalipun Yesus lagi tidur secara fisik, namanya tetap berkuasa. Bukankah namanya di atas nama, di atas segala nama. Badai taufan itu juga nama. Itu tunduk pada nama Tuhan. Orangnya bisa tidur. Statusnya tidak berubah, dia Allah. Orangnya bisa pulas, secara fisik maksudnya. Tapi kuasa namanya tidak berhenti bekerja. Harusnya murid-muridnya itu kalau nggak ada satu gitu yang sukarela, nggak ada satu yang maju dan berkata, saudara-saudaraku tenang. Lalu dia berdiri dan memakai nama Tuhan menghardik badai taufan. Kalau tidak mereka bisa bersama-sama ya kan. 3 dari 12 mana tuh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Atau kalau enggak sekalian aja 12 sekaligus berseru on top of their lungs, berseru dengan keras, dengan suara serentak dan sepakat dalam nama Yesus semua ke-12-nya. Bayangkan kalau 12 orang sama-sama berteriak in Jesus name, dalam nama Yesus. Berhenti, hai kamu taufan. Jangan ganggu guru kami yang tidur pulas. Diombang-ambing begitu, air masuk ke perahu lagi. Jangan buat basah kami, apalagi buat basah guruku. Wah, saya yakin kalau Yesus tidurnya sengaja hanya menguji mereka. Detik mereka menghardik, Yesus pasti buka mata dan berkata, iman seperti ini tidak pernah kulihat di antara bangsa Israel. Malahan dibangunkan. Bukannya dapat pujian, dapat teguran. Tuhan berkata, mana imanmu? Di mana kepercayaanmu?
itu berarti mereka bisa melakukan sesuatu. Tapi Tuhan nggak marah karena diganggu tidurnya ya. Tuhan itu nggak pernah egois. Nggak pernah memikirkan dirinya. Tuhan itu terganggu, terusik karena mereka itu kok nggak percaya. Jadi kalian kira saya akan tenggelam sama kalian? Loh, kok nggak ada di antara kalian yang berani berkata sesuatu kepada angin itu? Bukannya aku sudah mengutusmu 12 ini, bahkan mengusir setan, menginjak kalajengking, bahkan membangkitkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, orang kusta sekalipun, membangkitkan orang mati, memberitakan Injil kerajaan sorga yang penuh dengan kuasa. Kok sama angin seperti ini kamu tidak bisa perintahkan? Gunakanlah imanmu, keluarga Saat Teduh, untuk memerintahkan keadaanmu. Ya, jangan dikit-dikit, tanda kutip, banguni Yesus. Bukankah Tuhan sudah serahkan kunci kerajaan sorga ke tangan Anda? Jangan dikit-dikit usik dia. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa. Bukan. Tapi jangan manja. Imanmu pakai dulu. Bilang dalam nama Yesus pada keadaanmu. Pakai firman Allah. Ada tertulis demikian. Hai iblis, enyahlah. Mundur dari aku. Harusnya kita bisa memakai iman kita lebih sungguh-sungguh. 3. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan Dia pegang kendali. Itu dia yang saya maksudkan. Asal Yesus di perahuku. Kenapa aku harus takut? Bukankah aku di sini juga karena Dia suruh, aku ke situ karena Dia memerintahkannya. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan Dia selalu pegang kendali. Hal ini kita terapkan ya, miliki iman demikian di tahun yang akan datang. Tahun depan, gunakan iman. Saya ulang lagi, tahun yang akan datang ini, pakai imanmu, dear keluarga Saat Teduh. Dan percayalah sepanjang tahun depan yang kita jalani, bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta, atas problema kita, dan di dalam kehidupan orang percaya, dan di dalam kehidupan orang yang tidak percaya sekalipun. Di dalam kehidupan orang berdosa. Tuhan itu yang punya kuasa. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Bukankah Yesus berkata sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia naik ke sorga, dia berkata, segala kuasa di bumi dan di langit telah ditaruh di bawah kakiku oleh Bapa. Ingat ya, yang berkuasa itu tinggal di dalam dirimu. Dan Dia selalu senantiasa memegang kendali. Jangan lihat badai, jangan rasakan anginnya. Lihatlah janji dan rasakan hadiratnya. Daripada merasakan angin badai taufan, rasakanlah Allah Roh Kudus yang disebut sebagai angin pula. Daripada kita melihat bahayanya lalu kita merasa binasa, mending kita lihat janji Tuhan dan melihat solusinya. Oh haleluya. 3 poin ini jangan Anda lupa catat, jangan mudah panik. Terima perspektif dari Tuhan sebagai berikut. 1, tidak semua hal harus ditanggapi secara serius. Jangan terlalu serius dan selalu serius. Relax. Ayo pijit-pijit sendiri seperti ini secara rohani dan berkata, relax. Santai sedikit. Ada Tuhan. Bilang begitu. Tenang. Ada Yesus di perahuku. 2, gunakanlah iman untuk memerintahkan keadaan. 3, percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan Dia pegang kendali atas hidup kita. Oh haleluya. Siapkan hati yuk, kita masuk lagi lebih dalam. Jikalau kita sudah berada dalam hadirat Allah, sekarang kita beranikan diri untuk mendekati tahta kasih karunia, agar kita menerima pertolongan yang kita butuhkan tepat waktunya. Lingkupilah dirimu dengan hadirat Allah. Dia ada di sini saat ini. Orang yang suka panikan, biarkan mulai hari ini berubah hati. Haleluya.